seminar kita sore hari ini tidak jauh dari aktivitas kita saat ini, ya. Jadi pembelajaran jarak jauh. Nah, kita juga sekarang melakukan diskusi, ya, diskusi sharing pengetahuan jarak jauh juga kita kan. Dari tempat kita masing-masing juga melakukan hal yang sama. Nah, apa yang harus kita perhatikan dalam situasi seperti ini, khususnya bagi siswa-siswi kita? Nah, memang banyak hal yang perlu diperhatikan. Tetapi sebegitu banyaknya kita tidak mungkin bisa bahas semua, maka kita akan karantina tema kita sore hari ini menyangkut ya pengetahuan praktis, ya technological knowledge, ya, dan kaitannya dengan self efficacy, ya, dan juga engagement, student engagement, kepedulian para siswa. Bagaimana kaitan antara ketiganya? Itu akan digodok oleh saudara kita, Mas Hendra. Nah, latar belakang penulisan ini memang waktu itu masih dalam konteks pandemi ya. Tetapi Anda lihat teman-teman bahwa pandemi yang lalu sebetulnya bisa kita lihat dalam dua sisi ya. Satu sisi memang horor ya, tapi di sisi lain juga ada menurut saya berkahnya. Satu hal yang menjadi berkah saya lihat itu teman-teman adalah bahwa sekarang ini dalam belajar diskusi ilmiah kita bisa lakukan di mana saja, ya. Ya, rapat kita bisa lakukan, ya, walaupun kita sudah diizinkan untuk bertemu langsung, tapi sudah bisa dilakukan secara online. Nah, termasuk FDI kita. Tidak terbayang dulu teman-teman, kalau FDI dulu kita ketemu langsung di Untar, gimana, apa kata dunia ya. Saya nggak bisa bayangkan itu sekarang Ibu Giarti tinggalkan tempat kerjanya, Mas Hendra tinggalkan markasnya di sana, ya, Ibu Inge, maaf Ibu ya, Ibu Inge tinggalkan rumah, Mas Destin harus tergesa-gesa ya dari Medan mungkin sekarang ya. Posisi di mana, Destin? Di Bandung, Pak, Oh, di di Bandung, UPI. tidak jauh ya, Ah, iya. ya. Kota Priangan ya. Iya, ini saudara kita ya, dari Bandung ya, juga terlibat walaupun lahir di Pulau Nias ya, Mas Destin ya. Jadi kita bisa belajar bersama, teman-teman. Nah, untuk itu mari kita diskusikan dalam konteks siswa kita. Perubahan cara belajar saat ini dari model konvensional pada model pembelajaran jarak jauh yang menuntut siswa itu agar bisa beradaptasi. Ya, jadi bukan hanya kita, tapi juga siswa khususnya dimulai dari pengetahuan teknis. Nah, bagaimana kaitan antara pengetahuan teknis mengenai ini dengan aktivitas pembelajaran ini kita mau diskusikan. Ya, sebelum kita membahas langsung, lebih dulu saya akan perkenalkan narasumber kita. Yang pertama adalah Ibu Dr. Riana. Silahkan disorot. Ya, inilah beliau, Dr. Riana Sahrani MC Psikolog. Beliau adalah dosen tetap Fakultas Psikologi Universitas Tarumanegara, meraih S1 di Universitas Indonesia yang membahas masalah kepuasan perkawinan. Juga S2 bidang psikologi mengenai wisdom related knowledge pada lansia. Dan doktor di universitas yang sama juga membahas mengenai strategi refleksi dan pengalaman hidup sulit terhadap kebijaksanaan. Nah, jadi satu tema yang sangat berulang dalam penelitian Ibu Dr. Riana adalah masalah wisdom ya dan psikologi positif. Publikasi beliau Anda bisa lacak di Google Scholar dengan mengetik
Riana Sahrani. Akan ketemu seabrek di sana, publikasi beliau. Terima kasih, selamat datang Ibu Riana. Terima kasih banyak Yang Pak Raja. kedua, teman-teman, saudara kita Hendra MC, inilah orangnya yang masih energik. Beliau meraih S1 Psikologi 2019 dari Tarumanegara, dilanjutkan dengan S2 Magister Psikologi dengan fokus pada bidang pendidikan di universitas yang sama. Pada tahun ini beliau menyelesaikan pendidikan beliau, dan pengalaman kerja 2018 pernah menjadi staf internship psikotes di IPK Counseling Center. Setahun kemudian menjadi guru BK di SMA Kristen IPK Tomang hingga saat ini, dan menjadi asisten kesiswaan juga di sekolah yang sama. Selamat datang Mas Hendra, semoga bersemangat. Itulah teman-teman kedua narasumber kita yang sangat qualified pada sore hari ini. Pengetahuan praktis dalam pembelajaran jarak jauh, bagaimana itu? Dan inilah beliau, Saudara Hendra. Silakan, waktu dan tempat kami sediakan untuk Anda. Silakan Mas. Ya, terima kasih banyak Pak Raja. Terima kasih juga undangannya dari teman-teman Fakultas Psikologi ya, Universitas Tarumanegara. Terima kasih sekali lagi. Salam juga buat Bu Riana dan juga Prof. Marat. Mohon izin, ya, saya izin share screen ya, teman-teman semua. Salam kenal, saya Hendra. Tadi sudah diperkenalkan. Saya akan paparkan materinya ini. Oke, sudah tampil ya, sudah muncul ya teman-teman semua, Bapak Ibu dan teman-teman. Sudah, bagus ya. Oke. Ya, jadi judul yang saya bawakan hari ini adalah peranan technological knowledge terhadap student engagement yang dimediasi oleh sertifikasi pada siswa sekolah menengah atas X gitu ya. Jadi latar belakangnya penelitian ini dilakukan sama seperti yang tadi Pak Raja sudah sampaikan di awal. Saya lakukan ketika masa pandemi masih berlangsung, dan di sekolah ini melancarkan pendidikannya dengan cara PJJ juga, gitu ya, pembelajaran jarak jauh. Nah, dilakukan pada tahun 2022 di semester pertama dan dilanjutkan di semester kedua. Di tengah pembelajaran itu, sekolah ini melakukan pembelajaran jarak jauhnya secara hybrid juga, seperti itu ya, yang artinya ada hari-hari tertentu di mana siswa dapat datang hadir secara langsung ke sekolah, gitu ya. Jadi sebagian besar siswa, nggak sebagian besar sih, ada beberapa siswa yang datang ke sekolah dibarengi kelasnya dengan teman-teman yang belajar dari rumah. Jadi mereka yang belajar di sekolah dan di rumah itu di kelas yang bersamaan gitu ya, melakukan pembelajaran dengan bersamaan. Yang artinya pembelajaran itu kami sebutnya dengan cara hybrid. Seperti itu untuk pendahuluannya dulu, untuk kita bisa sama-sama tahu konteks penelitian yang saya lakukan ini. Ya, saya akan lanjutkan. Ya, pandemi COVID kita tahu semua sama-sama menyebabkan perubahan cara pendidikan yang sangat drastis, yang tadinya kita bertemu secara daring, bertemu secara luring, akhirnya perlu bertemu secara daring, dan banyak sekali keterbatasan yang muncul di situ ya. Nggak cuma keterbatasan dari sisi siswanya aja, tapi juga keterbatasan dari para guru, gitu ya. Para siswa merasa terbebani tentunya karena merasa tugasnya jadi sangat banyak dan menumpuk. Banyak siswa merasa kehilangan semangat belajar, hilang konsentrasi, dan cepat lelah dan cepat bosan karena yang tadinya bertemu dengan teman-teman bisa bercanda tawa di kelas, akhirnya harus cuma bisa menatap layar seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang mungkin atau teman-teman yang juga merasakan hal ini pasti pernah
melihat hal ini juga gitu ya. Ada anak-anak yang mungkin sambil belajar sambil main HP di rumah, apakah sambil off cam dan lain-lainnya, semuanya ini muncul gitu ya. Nah, jadi dari berbagai contoh dan permasalahan ini ya ditemukan bahwa hal-hal di atas ini sebenarnya sesuai dengan indikator dari negative student engagement seperti yang dijelaskan oleh Skinner di tahun 2008. Nah, di teori ini nama lainnya adalah disaffection. Ya, ini dijelaskan melalui beberapa perilaku seperti mereka mulai menyerah dengan tugas-tugasnya, mudah terdistraksi, nggak siap menjawab soal, tidak fokus, dan juga menjadi mudah lelah. Nah, selain ada perilaku yang muncul, di situ juga muncul emosi, gitu ya, emosi tertentu yang tentunya kalau dari teori tersebut ditulis muncul emosi seperti frustasi dan mudah marah, gitu ya. Ada juga emosi cemas yang muncul karena disaffection ini atau negative student engagement ini. Student engagement sendiri digambarkan sebagai keterlibatan siswa atau tingkat partisipasi siswa ya dalam kegiatan sekolah atau kegiatan akademik dan komitmen mereka terhadap tujuan belajar itu. Nah, student engagement ini merupakan satu prediktor penting ya, satu prediktor penting untuk achievement dan juga performance-nya siswa. Dari berbagai penelitian terkait student engagement ini ditemukan bahwa siswa yang memiliki student engagement yang rendah memiliki achievement yang rendah juga seperti itu. Nah, student engagement ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah keluarga, sekolah, dan juga teman-teman mereka. Student engagement ini menjadi pengikat koneksi antara siswa dan kegiatan belajarnya mereka. Maka itu penting kalau buat siswa ketika mereka memiliki student engagement yang baik, jadi proses pembelajaran mereka akan dapat terus berjalan dan pada akhirnya mereka dapat perform dan memperoleh achievement yang baik juga. Berdasarkan penelitian terkait student engagement, ditemukan bahwa pemanfaatan teknologi itu bisa memfasilitasi interaksi antara pengajar dan pelajar, yang dimana kita tahu bahwa teknologi komputer itu menjadi sebuah sorotan penting di masa pandemi COVID-19, gitu ya. Nah, sebenarnya dari tahun 2017 penelitian yang dilakukan oleh Schindler itu sudah membuktikan bahwa teknologi itu memiliki pengaruh positif terhadap berbagai indikator dari student engagement yang juga akan dipercaya akan memberikan pengaruh terhadap hasil belajar siswa. Lalu di Indonesia juga sempat dilakukan penelitian di tahun 2021 oleh Wardoyo terhadap berbagai kalangan siswa. Ya, ditemukan bahwa technological knowledge ternyata juga memiliki pengaruh yang positif terhadap hasil belajar siswa. Nah, selain technological knowledge, ternyata satu variabel lagi yang juga mempengaruhi student engagement adalah self-efficacy. Self-efficacy ini digambarkan sebagai keyakinan diri terhadap kemampuan dalam melaksanakan perilaku maupun tindakan guna memperoleh tujuan yang diharapkan. Nah, dari berbagai penelitian dilakukan, untuk PJJ ini ternyata ditunjukkan bahwa faktor self-efficacy juga mempengaruhi learning engagement. Namun berkebalikan juga dengan penelitian sebelumnya, di mana terdapat juga beberapa penelitian yang tidak menemukan korelasi antara self-efficacy maupun achievement. Nah, maka dari melihat hasil-hasil ini dan juga melihat bahwa penggunaan teknologi itu dalam PJJ begitu penting, gitu ya. Maka terbentuklah kerangka berpikir penelitian ini dan hipotesisnya adalah terdapat peranan technological knowledge terhadap student engagement dengan self-efficacy sebagai mediatornya. Kemudian saya coba melakukan penelitian di sekolah X terhadap siswa-siswi tingkat SMA, gitu ya. Berikut adalah karakteristik partisipan penelitian yang sekali lagi saya note buat teman-teman semua. Kami melakukan pembelajarannya secara
daring dan juga luring yang kami sebut sebagai hybrid seperti itu ya. Dan di sini seluruh siswa yang ada di sekolah menggunakan pembelajarannya menggunakan Chromebook. Chromebook ini adalah sebuah notebook gitu ya, notebook atau laptop. Jadi siswa mulai tahun 2021 ketika itu pandemi sudah tidak sama sekali tidak menggunakan buku tulis, buku cetak ataupun buku paket untuk belajar. Jadi seluruh materi pembelajaran itu sudah dimasuk dalam learning management system. Kami menggunakan fasilitas dari Google, gitu ya. Jadi semua pembelajaran ada di Google Classroom, materinya dalam bentuk Google Slides, dan anak-anak mengerjakan berbagai materi itu lewat Google Edu, gitu ya. Ada Google Slides, ada Google Docs, ada Google Jamboard dan lain-lainnya. Jadi semua materi itu disampaikannya secara digital menggunakan Chromebook dalam proses pembelajaran dan pertemuannya menggunakan aplikasi Google Meet seperti itu. Pengambilan sampelnya sebanyak 270 siswa dan karakteristik penelitiannya kami bagi, data kontrolnya kami bagi atas jenis kelamin, usia, kelas siswa, kemudian pilihan kelas. Pilihan kelas ini adalah pilihan kelas yang full online atau mereka hybrid, gitu ya. Lalu pengalaman kursus TIK, pekerjaan orang tua, dan juga pendidikan orang tua. Metode penelitian yang saya ambil menggunakan 3 alat ukur. Untuk mengukur student engagement, saya menggunakan Student Engagement Scale dari Gunuk dan Kuzu tahun 2014, di mana terdapat 3 dimensi di dalamnya, cognitive engagement, emotional engagement, dan behavioral engagement. Untuk technological knowledge, saya menggunakan alat ukur TPEC dari Smith, dan self-efficacy menggunakan alat ukur General Self-Efficacy Scale dari tahun 2019. Kemudian dari hasil penelitian, berikut hasil penelitiannya. Berdasarkan gambaran subjeknya diperoleh mayoritas berusia 17 tahun, perempuan, dan yang memilih kelas online itu sebanyak 200 siswa, gitu ya. Dan di sebelah kanan teman-teman bisa lihat hasil rata-rata nilai student engagement siswa ada di angka 4,13, nilai rata-rata technological knowledge sebesar 4,09, dan rata-rata nilai self-efficacy 4,001. Nah, dari hasil rata-rata ini terlihat bahwa kebanyakan siswa sudah memiliki student engagement yang tinggi dan juga technological knowledge yang tinggi. Nah, hal ini diketahui dari siswa yang sudah banyak menggunakan Chromebook dan sudah sering menggunakan teknologi sebelum mereka ikut dalam pengambilan data penelitian ini. Berikut hasil analisa data utamanya. Dari hasil korelasi ditemukan bahwa seluruh variabel berkorelasi secara positif, dan juga uji peranan ditemukan bahwa setiap variabel ditemukan berperan secara positif antara technological knowledge dengan self-efficacy maupun dengan student engagement dan juga self-efficacy terhadap student engagement. Nah, dari hasil ini ditemukan peranan yang positif, yang berarti bahwa siswa yang memiliki kemampuan teknologi yang baik, gitu ya, teknologi yang baik akan memiliki keyakinan diri yang tinggi juga. Kemudian dengan kemampuan teknologi yang tinggi, mereka akan lebih terlibat dalam kegiatan pembelajaran di sekolahnya. Kemudian dilakukan kembali uji regresi mediator untuk mengetahui apakah self-efficacy menjadi variabel mediator dan ikut memengaruhi hubungan antara technological knowledge dan juga student engagement. Nah, dari hasil uji regresi ini, saya menggunakan metode proses dari SPSS, gitu ya, untuk menghitung langsung efek langsung dan tidak langsung, juga efek mediasinya. Nah, dari hasil ini, yang jalur dengan mediator itu ditemukan ternyata
terhadap peranan positifnya, gitu ya. Dan dari jalur tanpa mediatornya itu adalah koefisien hasil total efek regresinya. Gitu. Nah, maka dari hasil ini disimpulkan bahwa terjadi efek mediasi secara parsial antara technological knowledge oleh self-efficacy terhadap student engagement. Berikut hasil efek mediasi secara parsialnya. Kemudian untuk memperkaya hasil penelitiannya, saya juga melakukan penelitian lebih lanjut, gitu ya, uji beda terhadap data kontrol yang saya tadi lakukan di awal, seperti itu. Nah, dari hasil uji beda ini ternyata ditemukan bahwa terdapat beberapa perbedaan nilai rata-rata dimensi berdasarkan usia, berdasarkan kelas, dan juga pilihan kelas siswa. Nah, kalau kita lihat sama-sama di sini, ternyata ditemukan bahwa terdapat perbedaan technological knowledge pada siswa yang memilih kelas hybrid maupun online. Itu yang pertama. Nah, ditemukan bahwa ternyata siswa yang mengikuti pembelajaran secara online itu memiliki tingkat technological knowledge yang lebih besar. Yang artinya mereka lebih mahir dalam penggunaan teknologinya, seperti itu. Dan dari sini juga ditemukan bahwa mereka yang ikut kelas secara hybrid itu memiliki emotional engagement yang lebih tinggi. Nah, dari melihat bahwa emotional engagement lebih tinggi ini, ditemukan bahwa siswa yang datang ke sekolah untuk bertemu dengan teman-temannya itu lebih terlibat secara emosional terhadap pembelajaran mereka. Untuk menutupnya, dari hasil penelitian yang saya lakukan ditemukan bahwa technological knowledge itu ternyata kan memiliki pengaruh terhadap student engagement. Ya, artinya pembiasaan penggunaan teknologi dan juga paparan teknologi yang lebih tinggi itu akan menimbulkan student engagement yang lebih tinggi juga. Jadi mereka yang lebih melek teknologi atau dalam tanda kutip nggak gaptek gitu ya, yang nggak gaptek itu akan lebih terlibat dalam pembelajaran di kelas, seperti itu. Nah, dari hasil penelitian saya juga ditemukan siswa yang memang terbiasa menggunakan Chromebook-nya atau laptop-nya itu akan lebih mudah terlibat terutama dalam pembelajaran berbasis digital, gitu ya, karena mereka sudah punya pengalaman terlebih dahulu, tuh sudah mengetahui tampilannya secara umum, punya navigasi pilihan menunya mereka sudah tahu, seperti itu. Dan dengan Chromebook atau laptop itu mereka sudah tahu apa yang mereka bisa kerjakan, gitu. Nah, sementara siswa yang tidak memiliki technological knowledge yang cukup itu biasanya akan kesulitan itu untuk bisa tetap terlibat dalam pembelajarannya. Kemudian dari hasil berikutnya, dari self-efficacy yang memberikan pengaruh terhadap student engagement, mereka siswa yang yakin bahwa dirinya akan bisa menyelesaikan tugas itu akan bertindak dengan tepat, gitu ya. Akan bertindak dengan tepat dan tahu apa yang mereka harus lakukan untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Jadi dari hal ini ditemukan, saya ambilkan kesimpulan bahwa mereka siswa yang melek teknologi akan membangun keyakinan diri untuk bisa menyelesaikan tugas-tugasnya. Seperti itu. Penelitian ini juga tentunya ada keterbatasan di mana jumlah sampel penelitiannya belum begitu banyak dan juga lokasi pengambilan sampelnya hanya dilakukan di satu tempat, gitu, sehingga belum menjelaskan seluruh variabel secara umum. Untuk saran secara teoretis, kita bisa mungkin mencari variabel prediktor yang lainnya dan juga variabel mediator lain. Untuk saran praktisnya dari hasil penelitian ini, kita temukan bahwa pelajaran TIK itu ternyata menjadi satu hal yang penting, gitu ya, karena siswa yang punya kemampuan teknologi yang baik, mereka akan
bisa lebih terlibat, terutama dalam pembelajaran jarak jauh. Dan juga kita perlu memaksimalkan pembelajaran digital, karena untuk merespon bagaimana technological knowledge itu punya peranan. Gitu. Jadi kesimpulan dari penelitian ini, bahwa terdapat peranan technological knowledge terhadap student engagement yang dimediasi oleh self-efficacy. Mereka yang memiliki kemahiran teknologi akan memiliki keyakinan atas dirinya untuk dapat tetap terlibat dalam berbagai kegiatan pembelajaran di sekolah. Ya, demikian hasil penelitian dan pemaparan materi tentang technological knowledge terhadap student engagement yang dimediasi oleh self-efficacy. Terima kasih untuk kesempatannya. Silakan Pak Raja. Ya, teman-teman, kita tepuk tangan untuk Mas Hendra yang sudah memaparkan hasil. Jadi kita sudah saksikan bersama bahwa hasil temuan beliau adalah bahwa pengetahuan teknologi, ya teknologis, ya sangat memegang peran penting dalam keterlibatan siswa untuk belajar dan sekaligus ya bisa menambah keyakinan diri mereka. Jadi kalau siswa sudah semakin yakin dengan dirinya, maka keterlibatan mereka akan bisa lebih optimal lagi. Jadi sangat positif demikian temuannya tadi. Mungkin Ibu Riana mau menambahkan sekaligus sebagai pembimbing beliau ya, mungkin aspek-aspek tertentu yang bisa menolong kita melihat penelitian ini ya akan membantu kita lebih mendalami materinya. Silakan Ibu Riana, kami beri waktu Ibu. Ya, terima kasih banyak Pak Raja. Terima kasih banyak Hendra yang sudah memaparkan hasil penelitiannya ya. Jadi ini sudah lengkap Pak mengenai apa paparannya. Namun kalau dari segi dosen atau guru, sepertinya tidak hanya murid saja yang harus melek teknologi ya. Karena gurunya juga wajib ya. Gimana bisa kita mengajarkan mengenai Google Chrome tadi, Chromebook, kalau kita nggak pernah ngelihat bentuknya kayak apa itu Chromebook ya. Jadi pertama kali guru juga harus mencontohkan, terutama untuk murid-murid yang lebih rendah tingkatannya. Kalau Hendra kan tadi SMA ya, tapi untuk yang lebih rendah misalnya TK, SD, itu kan harus dibimbing di awal pertama kali dia mengenal mengenai teknologi. Ya, apalagi sekarang itu Bapak dan Ibu pasti sudah sering melihat bagaimana anak-anak dididik di zaman sekarang ya. Jadi bangun tidur pakai handphone ya, dikasih aja handphone. Kemudian mau makan, sambil makan megang gadget juga ya kan. Jadi kan memang handphone dan segala teknologi itu sudah akrab dalam dunia kita saat ini. Nah, ini saya ada beberapa buku, Pak. Jadi saya akan sharing di sini gambarnya dulu ya. Jadi kalau ada yang berminat nanti silahkan bilang ke Tina mungkin ya, biar nanti Tina saya kasih supaya bisa diberikan ke Bapak Ibu ya. Nah ini contohnya Innovation in Educational Psychology. Ya ini tentang bagaimana guru tuh sebaiknya paham mengenai teknologi. Ada lagi yang ini memang khusus dibikin untuk guru-guru ya pada saat pandemi. Jadi Handbook of Facilitating Flexible Learning. Ini khusus untuk COVID-19, jadi memang baru dibentuk begitu ada COVID. Jadi bagaimana sih ngajar secara online ya untuk para guru dan juga dosen. Kemudian ada lagi ini yang dipakai untuk mata kuliah kita juga, yaitu Educational Technology. Jadi ini benar-benar mengungkapkan perlunya teknologi untuk para guru. Jadi nggak hanya untuk para muridnya, tapi gurunya juga harus sudah menguasai dengan baik ya. Setidaknya tahulah mengenai teknologi ini yang akan dipakai oleh murid-murid.
Ya, itu sekedar sharing. Nanti kalau yang berminat silakan minta ke Tina aja. Nanti saya akan berikan ke Tina. Ya. Kemudian Tina Prodi ya. Selain itu juga eh, saya dan mahasiswa S1 skripsi juga sedang membuat penelitian terkait skripsinya mahasiswa saya itu mengenai dampak teknologi, yaitu Open AI ya, AI, ChatGPT. Intinya ChatGPT lah untuk dikaitkan dengan kecurangan akademik dan juga dengan kepercayaan diri siswa. Nah, ini kayaknya menarik banget hasilnya nanti ya, karena ini sangat kekinian bagaimana mahasiswa, terutama mahasiswa ya, menggunakan ChatGPT untuk mengerjakan tugas-tugas yang ada. Ini kan berarti kan teknologi sangat lekat dengan diri mahasiswa. Nah, bagaimana nih guru dan dosen menyikapi hal ini? Ya, terima kasih Pak Raja. Tentunya harus distimulus dulu dengan pertanyaan supaya tahu apa sih yang mau dibicarakan. Terima kasih banyak Pak Raja dan Ya, teman-teman semua. baik. Terima kasih Ibu Riana atas tambahan penjelasan, khususnya informasi tentang pustaka, literatur yang berkaitan dengan teknologi informasi dalam dunia pendidikan ya. Jadi sangat menolong kita sebagai orang yang terlibat dalam pendidikan untuk melek teknologi. Ya, jadi teman-teman, saya kira pertemuan kita menarik sekali ya. Jadi kita tidak hanya melihat misalnya dari satu materi yang dibuat oleh seorang peneliti, oleh seorang Hendra, tapi mestinya mungkin bisa kita lihat ini dalam konteks masa depan pendidikan kita. Memang masa depan pendidikannya adalah masa depan teknologi, teman-teman ya. Jadi tidak asing lagi sekarang bahwa orang dalam waktu yang bersamaan ya mengerjakan sesuatu hal, tapi sekaligus juga mendengarkan misalnya ceramah dari seorang profesor dari Amerika, dari Inggris, dari Eropa. Jadi sekarang ini semuanya mungkin. Apa penyebabnya? Itu adalah karena teknologi. Nah, jadi intinya seperti itu menurut saya, maka saya sangat melihat urgensi dan pentingnya tema kita ini. Ya memang fokusnya adalah siswa ya, siswa. Nah, teman-teman mungkin atau kita di sini yang terlibat langsung pada siswa-siswi tentu sangat akan lebih menolong lagi. Dan saya sebagai moderator mengharapkan teman-teman yang terlibat langsung di sekolah-sekolah mungkin bisa men-sharingkan nanti pengalamannya. Ya, karena Anda yang lebih tahu bagaimana situasi konkretnya saat ini. Maka segala pertanyaan berupa stimulasi, berupa provokasi, berupa edukasi, atau apapun namanya, sangat kita harapkan. Ya, sebelum kita lanjutkan dengan pertanyaan, seperti biasa kita merunduk sebentar untuk menyaksikan video yang berisi kata-kata bijak yang mungkin bisa kita renungkan. Silakan, teman-teman.
Baik, tepuk Saudara Sani yang telah merangkai, membingkai ya acara kita dengan video yang sangat inspiratif tadi ya. Satu hal yang saya simak tadi itu adalah becoming is better than being. Lalu saya lihat apa kaitannya dengan tema kita. Bisa nyangkut rasanya bahwa melek teknologi, mengikuti perkembangan teknologi dalam dunia pendidikan itu adalah proses dalam becoming juga. Ya, jadi kalau orang mau menjadi sesuatu, saya kira tidak bisa tidak harus mengikuti perkembangan teknologi khususnya dalam dunia pendidikan. Gimana? Setuju teman-teman? Setuju ya? Jadi kalau enggak nanti udahlah kita ini seperti guru zaman tahun 70-an ya. Jadi guru sebelum abad pertengahan ya. Jadi ya. Oke. Baik teman-teman sekalian, kita mulai acara sharing kita, acara tanya jawab kita, boleh pertanyaan informatif boleh ya, atau pertanyaan yang provokatif boleh, nggak apa-apa, semuanya bisa ya, karena kedua narasumber kita sudah siap untuk bertempur ya. Baik, silakan kita mulai. Ya. Ada di sini saya lihat simbol apa ya? Simbol chat. Jangan-jangan ada pertanyaannya. Oh, bukan ya. Mengisi absensi ya. Teman-teman sambil mengikuti acara kita jangan lupa mengisi absen ya sebagai tanda presensi kita. Dan juga tadi 3 buku e-book tadi yang sudah di-share oleh Ibu Riana, silakan di-download, enak dibaca, renyah ya, khususnya untuk ya memajukan, menyegarkan, menyinari psikologi pendidikan kita. Ya kan Bu Riana? Iya. Sudah capek-capek Bu Riana. Iya, sudah capek-capek Bu Riana mencarinya itu. Ya, akhirnya harus kita gunakan. Silakan teman-teman. Bisa mungkin saudara kita ini, Pak Destin Ricardo Lase, bisa sharing. Sepertinya Pak Destin bergerak di bidang pendidikan juga ya Pak Destin, kalau tidak salah ya, di Bandung. Gimana Pak? Baik, terima kasih Pak Raja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita. Perkenalkan, saya Destin Ricardo Lase. Lagi studi lanjut untuk S3 untuk Doktor Administrasi Pendidikan. Sangat senang sekali ikut dengan kegiatan webinar yang dilaksanakan di Untar, terutama mengenai psikologi ya. Menarik sekali tema yang hasil penelitian Saudara Hendra tadi ya, bagaimana teknologi itu diintegrasikan dalam proses belajar mengajar. Ya, kami juga mengalami hal yang sama bahwa dengan kehadiran teknologi itu menjadi peluang bagi guru maupun para siswa dalam meningkatkan kualitas pembelajaran maupun pengajaran. Ya, apalagi dengan tuntutan pembelajaran di abad 21 ini sekarang yang diharapkan harus pembelajarannya itu HOTS ya, dengan higher order thinking skill ya. Hanya saja memang perlu juga kita antisipasi. Nah, memang di perkembangan industri 4.0 ini lewat teknologi informasi bahwa ada kecenderungan kerja para siswa itu individualistis ya. Mereka kerja sendiri-sendiri, ditambah lagi dengan pembelajaran adaptif ya, dengan kemampuan para siswa mencari bahan pembelajarannya sendiri, dan padahal yang diharapkan dengan perkembangan teknologi
salah satunya melalui kriteria lulusan abad 21 dengan 4C. Lalu salah satunya adalah kolaborasi. Jadi dalam lembaga pendidikan, kolaborasi ini juga menjadi sangat penting. Bagaimana kita eh, guru berserta para murid ya maupun lembaga pendidikan lainnya meningkatkan kolaborasi dalam em, mengintegrasikan juga teknologi ini sehingga menjadi peluang bagi peningkatan mutu lulusan, mutu pembelajaran maupun pengajaran sendiri bagi para guru. Demikian sharing dari saya, Pak Raja. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih Pak Lase atas sharingnya bahwa ya teknologi itu tidak serta-merta bebas nilai ya. Jadi teknologi juga punya dampak. Itu tadi yang mau digarisbawahi bahwa penggunaan teknologi ada kemungkinan membawa dampak pada cara siswa dalam belajar yang cenderung lebih individualistik. Itu yang pertama. Baru yang kedua bahwa perlu selalu diperhatikan ya kebersamaan di dalam mengupayakan dan mengembangkan teknologi dalam bidang pendidikan itu sendiri. Baik, terima kasih. Nama ada Destin Lase. Ya, baik, terima kasih sudah bergabung ke kelompok kita, kelompok FDI, Forum Diskusi Ilmiah. Jadi ini setiap minggu, Pak, setiap minggu ini ada. Jadi biasanya saya posting juga di Facebook saya tema-tema yang baru, ya bisa dipantau di sana nanti kalau hari-hari berikutnya ada yang tertarik Pak ya, dan kita senang bisa berbagi bersama. Terima kasih sekali lagi. Baik teman-teman, mungkin sudah ada pertanyaan yang disiapkan untuk narasumber kita. Ya, kalau ya biasa, kalau para peserta itu masih belum hangat gitu ya, tugas moderator itu biasanya menyiapkan pertanyaan. Jadi harap dimaklumi ya, Mas Hendra ya. Jadi minimal supaya jangan kosong lah, supaya jangan vakum kan. Kalau kita diam semua kan, nah gimana ini FDI-nya kata Pak Lase nanti. Kok vakum aja, nggak ada bertanya. Nah, pertanyaan sebenarnya pasti sudah banyak di hati Anda, hanya mungkin sedang menyusun bagaimana cara merangkai kata-kata untuk mengungkapkannya. Ya. Nah, begini, Mas Hendra, tadi ketika memaparkan latar belakang ya, fenomena dan juga pendahuluan di bagian penelitian ini, ya ada satu ungkapan tadi di sana bahwa inkonsistensi ya. Nah, jadi ini memang menjadi hal yang wajib ya teman-teman ya, karena kebetulan hampir semua peserta FDI ini adalah teman-teman yang sedang mempersiapkan juga karya tulis ilmiah ya. Jadi kita bisa belajar juga nanti dari teman-teman yang memaparkan hasil karyanya di sini. Jadi moga-moga nanti juga teman-teman di sini ada yang sampai S3 seperti Pak Lase ya. Entah kapan, hanya Tuhan yang tahu kan, tapi kita harus optimistis. Nah, itu tujuannya. Nah, bagi saya menarik itu mungkin bisa diuraikan lagi Mas Hendra, sebetulnya titik kekhususan penelitian Mas Hendra ini sebetulnya di mana? Apakah memang hanya pada latar belakang karena ada inkonsistensi hasil penelitian antara self-efficacy dan juga technological knowledge terhadap student engagement itu sendiri? Apakah memang hanya karena inkonsistensi hasilnya itu ada yang mengatakan itu sejalan, semakin tinggi misalnya self-efficacy-nya, maka semakin tinggi juga student engagement. Dan demikian juga sebaliknya, semakin tinggi technological knowledge seseorang, maka itu akan menumbuhkan juga
self-efficacy dan juga student engagement semakin tinggi. Bagaimana kira-kira, mungkin bisa diuraikan lebih simpel lagi, silahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Raja. Ya, seperti yang tadi Pak Raja sampaikan, memang inkonsistensi itu jadi salah satu bagian gitu ya. Jadi Ya, salah satu bagian alasan kenapa penelitian yang ini saya coba lakukan gitu. Nah, tapi selain inkonsistensi, saya temukan juga ada perbedaan model penelitian itu dari antara penelitian mengenai technological knowledge terhadap student engagement dan juga dari self-efficacy terhadap student engagement, seperti itu. Nah, dari model penelitian tadi sampai sampaikan sebenarnya memang tidak ditemukan di jurnal yang saya cari kemarin, gitu ya, selama penelitian saya itu. Gitu. Jadi yang saya lakukan adalah saya mencari bukti yang kuat yang menyatakan bahwa technological knowledge itu sebenarnya memiliki pengaruh juga terhadap self-efficacy. Nah, dari situ baru ditemukan ada kaitan antara 3 variabel ini, maka disitulah saya buat model penelitian yang baru ini. Gitu. Jadi, kebaruan penelitian ini saya bisa katakan salah satunya dari inkonsistensi, yang kedua ya adalah ya model penelitian itu sendiri. Begitu Pak Raja. baik. Terima kasih Mas Hendra. Jadi mau digarisbawahi bahwa yang mendorong melatar belakangnya adalah inkonsistensi. Ya, baik. Yang kedua itu ada model ya, model di mana self-efficacy itu dijadikan sebagai mediator ya. Mungkin di penelitian selanjutnya mungkin ya tidak sebagai mediator dan seterusnya. Itu bisa macam-macam nanti modifikasi model namanya. Ini juga bagian dari teknik kita, strategi kita untuk menyusun suatu penelitian ya teman-teman. Sekedar ya menambah kasanah kita lah. Mungkin ya Ibu Riana mungkin kalau ada komentar sedikit Ibu Riana tentang itu. Ya, sepertinya udah ada yang bertanya, Pak Ya, Kinan. sudah saya catat Ibu. Nanti kita pakai nanti untuk menghabiskan waktu. Jadi nggak apa-apa. Ya, Siap-siap dari aja. saya belum ada, Pak. Oh belum ada. Oh berarti udah Belum cukup ada. tadi ya. Udah cukup tadi ya. Jadi Ya, oke. sudah cukup jelas tadi, Hendra. Baik. Ya. Yang kedua kita berangkat kepada Saudara Kianen Gregorio ya. Kianen Gregorio, silakan Gregorio. Ya, terima kasih Pak Raja. Selamat sore, Bu Sore. Riana, Mas Hendra, dan teman-teman semua ya. Mohon maaf saya bicara tidak bisa terlalu besar karena saya masih di kantor, kebetulan. Ya, jadi ada yang saya ingin tanyakan ya terkait dengan khususnya technological knowledge nih. Dimana kan dengan adanya technological knowledge-nya si siswa ini tinggi, tentunya dia akan bisa lebih engage dalam kegiatan pembelajarannya. Nah, tadi di bagian diskusi saran kesimpulan, kalau tidak salah saya ingat tuh ada saran praktis untuk kepada si para tentunya selain si siswanya perlu diberikan pengetahuan lebih untuk diajarkan biar mereka tuh lebih peka sama teknologi dan juga tentunya dari pengajar juga harus peka juga ya dengan teknologi supaya bisa mengajarkan kepada siswanya. Nah, kira-kira peran orang tua itu bagaimana ya untuk dapat bisa meningkatkan si technological knowledge anaknya gitu, anaknya di sekolah nanti supaya di saat nanti dia mulai apalagi buat anak-anak yang usia dini ya khususnya ya, gimana tuh buat mempersiapkan mereka tuh supaya siap untuk mengikuti kegiatan pembelajaran jarak jauh seperti ini. Itu dulu sih pertanyaannya, Mas Hendra. Thank you. Baik, terima kasih Mas Gregorio. Kita tampung dulu ya Mas Hendra, setuju? Kita panggilkan, ada tadi 2 orang angkat tangan. Apakah sekarang sudah jadi angkat kaki atau gimana? Yang kedua di mana dia? Halo teman-teman, saya lupa tadi. Ibu Riana mungkin ingat namanya tadi ya. Memang saya lihat tadi 2 raise hand. Tadi yang reset Giarti Ibu ya, Pak. Giarti, aduh, anak bimbingan saya pula itu. Aduh, Ibu Iya. Giarti ya. Ya, Mohon maaf ya, Pak. bukan anak bimbingan ya. Iya, mahasiswa bimbingan. Silakan Ibu Giarti. Baik, Pak. Terima kasih presentasinya sangat bagus, Pak Hendra.
Apalagi itu memang sesuai dengan situasi saat itu ya, karena kondisi COVID ya, Pak. Memang banyak sekali, hampir semuanya di pembelajarannya jarak jauh. Nah nah kebetulan kan saya juga tapi saya nggak di sekolahan ya, tapi saya lebih ke pelatihan nih, Pak. Kebetulan saya di pelatihan itu kan, karena kondisi COVID juga sama dilakukan dengan jarak jauh. Mungkin pada saat zaman COVID itu masih relevan ya, Pak. Tetapi kalau untuk saat ini mungkin, jadi orang tuh hanya kalau di kita itu memang ada KPI ya, pelatihan, misalnya 3 jam per bulan per karyawan gitu. Jadi mereka hanya mengejar mengikuti pelatihan, tetapi secara maknanya itu tidak hanya kurang lah ya, kurang mengena gitu ya, Pak, ya. Mungkin dari Pak Hendra ada tips-tips bagaimana kalau, dengan pembelajaran jarak jauh itu tetap tetap efektif kepada si, peserta gitu. Apalagi situasi saat ini kan memang ya jujur kan udah bisa secara offline ya, tetapi kondisi supaya lebih efektif dengan jangkauan yang lebih banyak, artinya bisa dengan online. Nah, saya cuma minta tipsnya nih Pak, walaupun dengan pembelajaran jarak jauh, menurut Bapak itu bagaimana supaya memang si peserta itu benar-benar bisa memahami ataupun ada memang benar-benar ngikuti gitu loh Pak, tidak hanya mohon maaf nanti off cam orangnya nggak ada gitu loh Pak. Ini mohon maaf ya, tapi memang ini nyata. Kadang kalau saya lagi ada pelatihan dipanggil-panggil orangnya nggak ada. Mungkin dari Pak Hendra atau dari Bu Riana bisa kasih tip karena ya agak sulit memang kadang. Itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Giarti yang selalu bersemangat ya. Iya. Nah, sekalian ya Ibu Riana dan Mas Hendra, saya bacakan ada satu chat di sini ya. Nanti sekali sapu semua kena ya. Jadi ya saya bacakan aja. Demikian bunyinya. Pertama, dari siapa ini ya? Dari Bu Inga, Pak. Ibu Inge ya, Ibu Inge ya. Apa perbedaan antara efikasi diri dengan kepercayaan diri? Lalu yang kedua, apakah pengalaman siswa dalam penggunaan teknologi direkognisi dari lingkungan seperti orang tua dapat mempengaruhi tingkat efikasi diri siswa? Ya, saya kira lumayan jelas ya. Jadi bisa dibaca lagi nanti secara langsung. Demikian, kita beri waktu dulu untuk Mas Hendra. Yang pertama nanti dilanjutkan Ibu Riana. Silakan. Oke, terima kasih Pak Raja. Yang pertama tadi pertanyaan dari Kak Gregorio ya mengenai perannya orang tua gimana sih dalam mempersiapkan anak-anak menuju PJJ ini. Ya, kalau dari pengalaman saya menghadapi anak-anak itu, ya memang orang tua itu peran pentingnya adalah ya sebagai pagar. Yang pertama itu ya, yang pertama itu sebagai pagar. Karena meskipun kita bilang bahwa sepertiga masa sepertiga waktunya mereka adalah belajar di sekolah gitu ya, tapi bukan berarti peran orang tua jadi nggak ada seperti itu. Nah, tentunya kalau dalam pembelajaran online ini, kalau dari pengalaman-pengalaman sebelumnya kan banyak itu kalau yang kita lagi belajar ternyata yang kerjain orang tuanya gitu loh. Ternyata kalau kita kasih tugas dan lain-lain ternyata orang tuanya ikutan jawab pertanyaannya, dan itu sempat terjadi gitu ya. Jadi ada momen di mana guru-guru itu memberikan pertanyaan, kan kita lihatnya yang ada di layar seperti itu ya, ternyata di belakangnya tuh ada orang tuanya yang lagi bantuin jawab seperti itu gitu. Nah, itu jadi bukti bahwa peran orang tua itu juga sangat berpengaruh gitu ya, sangat mendukung kesiapannya anak-anak dalam pembelajaran online seperti itu. Nah, sekali lagi juga tadi yang Bu Riana sampaikan dan singgung juga, orang tua itu juga harus punya sedikit banyak pengetahuan teknologi seperti itu. Dengan mereka punya pengetahuan teknologi, ya mereka juga bisa bantu anak-anaknya gitu ya. Karena anak-anak itu kan sekali lagi mereka butuh dibimbing
ya, dibimbing nggak cuma dari sekolah aja gitu. Jadi di rumah orang tua pun juga perlu bisa itu menggunakan teknologinya, bisa punya paparan teknologi yang sedikit banyak mencukupi lah itu untuk menolong anaknya dan bisa berkomunikasi juga dengan pihak dari sekolah seperti itu. Jadi kalau jawaban dari saya tadi untuk Gregorio tadi ya, orang tua perlu punya paparan teknologi yang cukup juga seperti itu dan perlu punya pengetahuan teknologi yang cukup juga supaya anaknya itu kalau di mana momen di mana guru-guru nggak bisa bantu ya mereka tetap bisa hubungin orang tua. Kalau nggak itu terjadi, yang akhirnya akan terjadi itu nantinya orang tua seakan-akan menyerahkan anaknya ke gurunya gitu loh. Gitu. Dan itu yang pernah terjadi juga di tempat kami. Jadi anaknya nanya ke orang tuanya nggak tahu, akhirnya disuruh tanya ke gurunya langsung. Akhirnya hubungin gurunya malam-malam, jam 7, jam 8 malam itu dihubungin. Gitu. Yang dihubunginnya pertanyaannya yang ya begitu, yang ditanyakan ke orang tua, orang tua malah tanyanya ke gurunya. Seperti itu. Jadi ya orang tua tetap perlu punya peran juga itu dalam mempersiapkan anak-anak menuju PJJ. Begitu ya. Semoga menjawab Gregorio. Thank you. Oke, saya lanjut yang nomor 2 ya. Saya lanjut yang nomor 2. Dalam pertanyaan tadi buat dari Bu Giarti ya, betul ya? Ya, Bu Giarti. Tadi dalam konteks pelatihan dan PJJ, gitu ya, gimana tipsnya supaya karyawan tuh beneran belajar, nggak cuma masuk terus nungguin durasi sampai selesai terus merasakan benefit yang sama dengan mereka yang beneran belajar, kan kelihatannya kurang lebih gitu ya. Nah, artinya kalau dalam konteks pendidikan ini juga terjadi di mana waktu itu lagi belajar siswa semuanya off cam gitu ya, dipanggil nggak ada yang nyaut, dipanggil juga nggak tahu lagi di mana gitu ya. Itu juga terjadi sih Bu Giarti gitu dalam konteks pendidikan siswa gitu ya. Nah, kami menyiasatinya itu dalam proses penilaiannya gitu Bu. Kami menyiasatinya dalam proses penilaiannya. Kalau yang tadinya kan kita satu soal untuk bersama gitu Bu. Tadinya kan begitu tuh kalau kita ujian ataupun pengambilan nilai, satu soal untuk bersama. Nah, apalagi siswa itu kan biasanya udah lebih pintar dari kita Bu. Ya, jadi dalam proses contek menyontek tuh mereka sangat pandai gitu dan kita nggak bisa deteksi sama sekali gitu kan. Nah, kami siasatinya adalah bentuk soalnya gitu ya, bentuk soalnya. Bentuk soalnya kami ganti jadi dalam bentuk project gitu. Yang tadinya soal mungkin pilihan ganda ataupun esai, kami minta mereka buatkan penulisan gitu Bu. Jadi bikin esai singkat kah atau bikin project bersama teman-teman mereka secara berkelompok atau gimana gitu. Nah, kalau tips dari saya mungkin bisa dipakai juga dalam kalau konteks karyawan mungkin ya itu juga Bu, dalam setiap kali pelatihan mungkin bisa disiapkan juga itu apa namanya, kalau kami kan pengambilan nilai ya kalau di sekolah ya, kalau di karyawan sebutnya apa? Saya bingung juga sebenarnya gitu. Mungkin dalam konteks KPI-nya itu Bu ada ujian atau sertifikasinya seperti itu. Jadi nggak cuma KPI-nya nggak cuma mencapai berapa ratus jam atau berapa puluh jam pelatihan gitu, tapi harus ada ujiannya Bu. Kalau saya lihatnya begitu, ada ujiannya supaya dia beneran mencapai hasil yang diinginkan atau dari hasil pelatihan itu mereka membuat karya atau apa gitu. Jadi ada sesuatu yang dikerjakan selain cuma mengikuti sesi. Kurang lebih itu yang bisa saya berikan gitu Bu Giarti. Semoga bisa membangun ide-ide ya buat Bu Giarti dan teman-teman di situ di konteks sekuler dan karyawan gitu Bu. Baik Pak, terima kasih Pak Hendra tipsnya. Tapi bagus juga
Jadi harus dikasih project ya, Pak. Iya Bu, biar nggak diem aja dengerin, kalau gitu kan pasti sama lagi hasilnya. Oh iya, iya. Baik Pak, terima kasih. Iya Bu. Oke, saya sekalian ya sama yang ketiga ya, Pak Rai. Ya, sekalian dibabat sampai pertanyaan ketiga, Mas Hendra. Oke, oke. Iya, ini dari Bu Inge, perbedaan antara efikasi diri dan kepercayaan diri ya Bu. Kalau kepercayaan diri itu kan mengacu pada meyakini tentang dirinya sendiri, tentang dirinya dia sendiri. Nah, kalau efikasi diri itu lebih kepada keyakinan dia terhadap kemampuannya diri dia, gitu. Jadi kalau yang kepercayaan diri itu terhadap dirinya sendiri, tapi kalau efikasi itu mengacu pada kemampuannya, gitu. Kurang lebih singkatnya begitu, Bu Inge. Gitu ya. Lalu pertanyaan nomor 2, apakah pengalaman siswa dalam penggunaan teknologi dan rekognisi dari lingkungan seperti orang tua dapat mempengaruhi tingkat efikasi diri siswa? Jawabannya, saya bisa bilang iya, Bu. Betul. Kalau dari hasil penelitian pun terbukti bahwa mereka yang punya paparan teknologi lebih tinggi, gitu ya, mereka yang memiliki paparan teknologi lebih tinggi itu, mereka akan semakin yakin atas kemampuan teknologinya mereka sendiri. Seperti itu. Jadi siswa yang lebih mahir dalam teknologi akan akan lebih yakin untuk mempelajari teknologi yang lain lagi. Seperti itu, Bu. Itu juga dari butir penelitiannya juga tertulis seperti itu. Ya, salah satunya itu, salah satu butirnya saya bacakan, saya dapat mempelajari teknologi dengan mudah. Gitu. Ya, kalau ada kalimat dengan mudah artinya kan ya kita bisa bilang dia tuh yakin bahwa dia bisa belajarin teknologinya. Demikian yang bisa saya sampaikan, Bu Inya, semoga menjawab. Terima kasih Mas Hendra Terima kasih Pak atas Raja. penjelasannya. Ibu Riana, mungkin ada komentarnya dari ketiga penanya tadi. Silahkan Ibu. Ya, terima kasih banyak Pak Raja. Tadi Hendra sudah mengemukakan dengan lengkap ya dan jelas sekali dari sisi pengalaman Hendra sebagai guru ya. Nah, saya mungkin akan sharing juga pengalaman saya sebagai dosen. Jadi memang pertanyaan pertama ya, atau sekaligus saja deh. Jadi biar sekaligus saja ya. Jadi kalau memang tadi dibilang apakah self confident itu sama atau berbeda dengan self efficacy. Jadi self efficacy adalah bagian dari self confident. Jadi self efficacy sendiri banyak ya Ibu ingat. Jadi ada self efficacy dalam hal matematika, ada self efficacy dalam hal lainnya, mata pelajaran lainnya. Itu jadi dia merasa mampu terhadap kemampuan dirinya sendiri dalam hal tersebut. Jadi tidak bisa semua hal ya. Jadi self efficacy itu macam-macam. Jadi bisa dalam satu hal saja atau beberapa hal secara sekaligus. Dan kemudian self efficacy ini salah satu faktor pendukungnya adalah memang belajar melalui pengalaman orang lain. Jadi memang kalau kita mencontoh, terutama mencontoh dari idola kita, itu akan menumbuhkan self efficacy yang lebih baik dalam hal tertentu. Misalnya dia suka sekali menyanyi dan dia melihat bahwa idolanya itu kok menyanyinya bagus dan kemudian dia mempelajari hal tersebut dari idolanya, mencontoh sehingga dia mempunyai self efficacy yang baik dalam hal menyanyi juga. Kira-kira seperti itu contohnya Ibu Inge. Dan kemudian saya akan sharing mengenai tadi pertanyaan Kinan ya, mengenai parenting ya. Apa perlu ya orang tua itu juga belajar mengenai teknologi? Jadi jurnal-jurnal terbaru, terutama setelah pandemi, itu memang banyak sekali orang atau peneliti yang meneliti mengenai pentingnya teknologi untuk para orang tua dan juga guru. Sehingga khusus buat orang tua dikemukakan mengenai tema digital parenting atau internet parenting. Jadi memang bukan hal yang baru lagi kalau orang tua tuh sudah wajib menguasai teknologi. Nah, ini contohnya ya bagaimana digital parenting itu membentuk self efficacy dari anak juga. Nah, kemudian ada lagi
contoh lainnya, contohnya ini bagaimana pengaruh dari internet parenting. Jadi sama ya, ini mirip antara digital parenting dan internet parenting terhadap internet literasi dari orang tua dan juga anak-anaknya nih di sekolah yang masih SD. Nah, di sini dikemukakan mengenai alat ukurnya juga. Jadi bisa kita lihat alat ukurnya, bentuknya kuesioner. Nah, ini seperti ini kira-kira. Tadi kan juga Hendra sudah mengemukakan ya contoh-contoh item dari penelitian Hendra. Nah, kalau dari peneliti ini seperti ini. Jadi saya memahami apa sih misalnya CPU itu apa sih, laptop itu apa sih, bagaimana sih start, bagaimana stop, bagaimana kalau mau copy paste, nih mestinya sih udah tahu ya kayak kayak gini. Jadi eh, dari sini bisa dibilang bahwa literasi mengenai internet atau digital itu pada orang tua sudah wajib. Nah, ini ada lagi penelitian lainnya mengenai bagaimana peranan orang tua terhadap internet parenting ini. Jadi bagaimana orang tua yang punya internet parenting itu bisa membentuk motivasi belajar, semangat mempelajari internet, semangat berdigital gitu ya. Tentunya dengan pendampingan ya kalau memang anaknya masih kecil. Nah, kemudian itu tentunya ya jadi pegangan buat orang tua bahwa berinternet atau berdigital ria itu wajib buat orang tua. Dan kemudian kalau mengenai pertanyaannya Mbak Giarti ya, saya sudah menerapkan juga karena selama kuliah di semester ini saya memakai online ya, pakai online, jadi nggak ada offline-nya sama sekali. Nah, jadi saya bersama Ibu Wiwi, nih Ibu Wiwi juga ada di sini, dan juga Bu Mimi itu memberikan mata kuliah mengenai psikologi perkembangan anak dan remaja. Dan ini tentunya mata kuliah yang tidak terlalu unik ya, karena kan bisa diberikan oleh dosen-dosen lainnya juga. Nah, ini tantangan tersendiri buat kami ya, buat saya dan Ibu Wiwi, bagaimana membuat mahasiswa itu mau aktif dalam pembelajaran tersebut. Memang kalau dalam teknologi kita kan memang harusnya kan lebih mahir. Kalau mungkin kalau dalam di kantor itu Bu Giarti bisa misalnya bikin interaktif dalam Zoom. Jadi nggak hanya ceramah aja, gitu kan ceramah bosan ya. Jadi kadang-kadang diselingi dengan games, diselingi juga dengan apa namanya kayak apa ya, ada soal-soal untuk mengetes ini kira-kira pada dengerin apa enggak ya. Nanti kalau yang dengerin mungkin dikasih applause, dikasih hadiah, atau dikasih komen. Itu kayaknya menarik ya. Saya pernah ikut seminar yang kayak gitu, interaktif banget. Jadi tuh nggak bosen gitu. Dan perlu diingat juga, tidak membuka kamera juga bukan berarti kita tidak mendengarkan ya, karena sebagian di dalam Zoom ini juga nggak buka kamera. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa yang tidak buka kamera itu pasti lagi ke WC nggak balik-balik. Karena di sini sudah pada dewasa semua ya. Karena saya juga kalau ikut rapat, ikut apa juga nggak buka kamera juga, bukan berarti kita tidak hadir di situ. Tapi kalau buat mahasiswa, memang kalau buat mahasiswa tuh memang riskan atau buat siswa. Kadang-kadang mereka juga kalau dipanggil juga nggak nyaut ya. Tetapi itu juga tanggung jawab dosen atau guru untuk membuat pembelajaran seaktif mungkin, semenarik mungkin. Saya sudah bikin dengan Bu Wiwi ya, bagaimana supaya lebih menarik, yaitu kita lebih membumi pada masalah-masalah anak tersebut atau masalah-masalah pada mahasiswa. Pada saat kita sudah menyentuh masalah mereka, apa yang mereka ingin tanyakan, yang mereka butuhkan, itu mereka aktif banget. Sampai nggak berhenti-berhenti nanya ya, padahal waktu sudah habis. Nah, itu yang kita alami, itu yang kami alami di mata kuliah tersebut. Bagaimana mereka senang sekali, walaupun nggak ada yang buka kamera. Jadi yang buka kamera cuma kami, dosennya doang. Gitu. Jadi menurut saya itu tergantung dosen dan gurunya juga ya, bagaimana membuat suatu pembelajaran semenarik mungkin supaya mereka merasa ini ya bukan hanya kuliah loh, ini tempat curhat, ini adalah tempat kita berbagi, kita tempat berdiskusi gitu. Kalau sudah sampai ke tahapan itu, mereka akan aktif sekali. Mungkin Bu Giati perlu ini kali ya, mungkin ada evaluasi mungkin. Jangan-jangan ini soalnya kurang apa ya, problem based learning. Iya, mungkin buat evaluasi ini mungkin aja ya Bu, belum tentu saya benar.
Iya. Ya, terima kasih banyak Ibu dan Bapak yang sudah bertanya dan Ibu Bapak lainnya juga. Terima kasih Pak Raja, silakan. Mungkin Ya, Bu Wiwi mau menambahkan kali ya Pak. Bu Wiwi kan satu tim ya. sama saya. Silakan Ibu Wiwi, Makasih Bu Giarti. bisa dibuka, di-unmute Oh, masih mute Bu. mikrofonnya, ya. Sekali klik saja sudah selesai. Iya, Ya, udah silakan. masuk Iya, sudah suaranya, Bu. Prof. Sudah cukup banyak, Bu Riana, Sudah. disampaikan tadi. Terima kasih. Iya. Jadi Iya, teman-teman sama-sama Ibu. ya lengkap sekali ya dijelaskan oleh Ibu Riana bagaimana pertanyaan ya khususnya tadi pertanyaan Mas Gregorio ya. Ya, bagaimana keterlibatan orang tua dibutuhkan untuk bisa melakukan edukasi digital gitu ya sampai dikutip jurnal sekalian ya. Jadi mantap itu pertanyaan Gregorio. Iya. Dan Ibu Giarti juga ya bagaimana pengalaman sebagai dosen. Ya. Siapa lagi teman-teman? Ada lagi pertanyaan yang mau disampaikan? Ya. Iya. Dari balik selayarnya saudari kita angkat tangan ya. Terima kasih atas partisipasinya ya. Ya, Mbak Giarti silahkan. Bukan Giarti, Giarti lagi. Hartina ya, silahkan Mbak Hartina. Ya, selamat sore Mas Hendra, Bu Riana, Prof. Saya penasaran dengan penelitian ini karena kan mengambil penelitian pada anak SMA, which is sebenarnya saya juga pernah baca penelitian bahwa saya mungkin pengen minta apakah ada peran perbedaan generasi dalam technological knowledge ini gitu kan, karena seingat saya kalau misalnya generasinya makin muda, sekarang ada lagi generasi baru selain milenial, katanya linenial gitu ya, yang lebih muda lagi daripada milenial itu katanya makin melek teknologi gitu. Nah, apakah mungkin karena mungkin anak SMA ini juga tipikalnya rata-rata bukan tipikal yang susah untuk technological knowledge, makanya seperti apa gitu? Apakah memang ada perbedaan generasi nih untuk technological knowledge ini ya? Terima kasih. Iya, jadi lebih kepada range usia generasi ya. Ya, mengenai technological knowledge seperti itu. Ya, mungkin langsung saja dijawab ya, Mas Hendra. Bagaimana? Ya, Silakan. baik. Terima kasih buat pertanyaannya, Rahatina. Kalau dari generational gap gitu ya, kebetulan juga itu jadi salah satu kemarin bahan tulisannya juga di faktor yang mempengaruhi technological knowledge yang berdasarkan teori dan alat ukurnya gitu. Nah, sesuai dengan perkiraan Kak Hartina, betul Kak Hartina bahwa dari teorinya juga tertulis bahwa individu yang lahir di generasi abad di 21 itu kan memulai hidupnya dengan paparan teknologi yang lebih tinggi dibandingkan generasi lainnya gitu ya. Jadi dari teorinya juga tertulis bahwa mereka yang punya paparan teknologi yang lebih tinggi itu memang rata-rata kemampuan penggunaan teknologinya itu juga lebih tinggi gitu. Nah, ini mungkin bisa jadi salah satu bahan penelitian berikutnya gitu ya, membandingkan tingkat tingkat technological knowledge antara generasi yang sekarang dengan generasi yang sebelumnya gitu. Tapi balik lagi kesulitannya adalah itu yang tadi, kalau anak-anak itu kan mungkin agak lebih sulit ya kalau mau diajak kerjasama dalam penelitian gitu. Sementara yang tadi Kak Hartina bilang juga benar, yang anak SMA memang lebih mudah gitu dalam pembelajaran teknologi.
Itu yang bisa saya sampaikan gitu, Kartina, semoga menjawab ya. Thank you. Ya, terima kasih Mas Hendra. Mungkin ada tambahan dari Ibu Riana, silakan Bu. Iya, terima kasih banyak Pak Raja. Ya, memang mengenai generasi yang lebih up to date dalam teknologi, memang ya saat ini ya generasi Z untuk sekarang ini yang bisa dengan istilah lainnya seperti tadi Tina bilang ya, apa namanya Tin? Lineal, milenial. Di bawah milenial Bu, tapi ada lagi Bu yang baru Nah, itu sebutannya kan baru muncul lagi. yo ada lagi yang terbaru. Jadi memang viral banget ya mengenai teknologi ini. Memang teknologi tidak bisa direm. Seperti halnya kita menyikapi mengenai K-pop ya. Semua ini nggak bisa direm karena memang sudah zamannya, sudah waktunya. Yang bisa kita lakukan adalah memproteksi anak-anak mengenai apa yang bisa kita lakukan supaya mereka tuh mempelajari sesuatu yang sesuai dengan diri mereka, sesuai usia, sesuai dengan kebutuhan, tidak berlebihan, dan tetap melakukan aktivitas-aktivitas fisik seperti yang sudah disebutkan oleh teori-teori bahwa aktivitas fisik itu juga perlu. Jadi nggak seharian di gadget terus. Ya kan itu kan juga tidak membuat kita sehat ya secara fisik dan mental. Jadi memang perlu pendampingan khususnya buat anak-anak yang masih di bawah usia dewasa ya, sampai SMP. Nah, kalau udah SMA mungkin sudah bisa dilepas sendiri, tentunya dengan juga banyak nasihat ya, supaya jangan lost, tiba-tiba isinya main gadget terus lagi. Ya, terima kasih banyak Tina. Terima kasih Pak Raja. Tadi Iya. Monica kayaknya mau tanya Pak, udah tunjuk tangan. Oh iya. Silakan Mbak Monik. Di layar saya tidak nampak itu ya. Mungkin Mbak Monik masih ada. Silakan. Oh, di halaman kedua ya. Sorry. Ada rupanya dua halaman. Namanya Monik ya, Bu Riana? Iya, Monica Rahayu. Apa nggak Oh, jadi Monik? Tadi Monik udah tunjuk tangan apa kasih emot aja ya? Reaction ya? mungkin reaction mungkin ya? Oh, Atau mungkin reaction kali saya salah lihat. iya. Moga-moga belum angkat kaki ya. Jadi Ini gagal. harus dikasih tugas katanya Iya. Mbak Giarti ya. gagal angkat tangan jadi angkat kaki dia kan. Jadi ya semoga Iya. tidak ya. Iya. Nah, teman-teman menarik tadi tentang gap generasi itu ya, seperti tadi dikemukakan Mas Hendra itu ya. Memang setiap generasi itu punya ciri khasnya masing-masing ya, punya kelebihan, punya kelemahan juga. Nah, yang siap di depan mata sebenarnya ya sesudah generasi Z ya sepertinya generasi Alpha ya yang lahir 2010-an begitu ya. Jadi kembali lagi ke Alpha. Nah, ini juga mereka nanti siap-siap punya cara sendiri dalam bergaul dengan teknologi informasi. Nah, memang luar biasa. Ya, kita bersyukurlah ya khususnya Prof. Marat ini. Prof. Marat itu sudah berapa generasi itu beliau jalani semua ya. Mulai dari setrika pakai arang sampai setrika model listrik sekarang atau mungkin sebentar lagi nanti setrika yang bisa pakai remote control. Ya nggak tahu kita kapan datang itu kan. Setrika itu hanya pakai remote control, saudara. Jadi siapa tahu sebentar lagi nanti ada seperti itu. Ya, jadi luar biasa Ibu Marat ya yang bisa menyaksikan semua. Kita saja yang masih generasi belakangan itu dengan Ibu Riana sudah terheran-heran ya, sudah terengah-engah kita mengikuti perkembangan teknologi ini. Ya. Ya, ada lagi teman? Ya, Oh, ada nih Pak. akhirnya yang saya tunggu-tunggu itu akhirnya angkat tangan juga itu, Saudara Vincent itu ya. Kalau di kelas itu beliau ini sangat aktif ya dan saya tunggu hari ini juga akan keluar taringnya ya. Silakan Mas Vincent. Terima kasih Silakan. banyak Pak Ya. Raja untuk kesempatannya. Selamat sore Bu Riana, Pak Hendra, dan Bapak Ibu sekalian.
sebetulnya sangat menarik sekali topik penelitiannya, dan kebetulan saya juga meneliti pada topik yang sama begitu Bapak Ibu, hanya saja Woi, menggunakan variabel yang berbeda. oke. Kebetulan saya menggunakan variabel peran literasi digital dan growth mindset terhadap penerimaan teknologi. Nah, kebetulan penerimaan teknologinya itu menggunakan model Davis. Nah, perbedaannya kalau di skripsi itu saya menggunakan partisipannya adalah Bapak Ibu dosen, sementara di tesis ini saya menelitinya di anak-anak SMA sampai SD, jadi murni ke siswa. Dan salah satu temuan yang menurut saya cukup membantu saya memahami fenomena ini adalah ketika di Bapak Ibu dosen, ternyata literasi digital saja itu tidak cukup untuk membuat Bapak Ibu dosen itu bisa lincah menggunakan teknologi atau menerima aplikasi. Tapi juga dibutuhkan sebuah growth mindset atau pola pikir terbuka agar Bapak Ibu dosen juga bisa terbuka terhadap aplikasi-aplikasi baru. Nah, temuan-temuan semacam ini yang saya kira sangat membantu dunia pendidikan, termasuk seperti temuannya penelitian Pak Hendra dan juga Bu Riana begitu ya. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa memang peran teknologi itu menjadi poros penting, dan bukan hanya untuk siswanya tapi juga bahkan Bapak Ibu guru dan juga orang tuanya juga harus fasih menggunakan teknologi. Nah, pertanyaan saya Bapak Ibu mohon izin, sebagai seorang akademisi tentu kan kita melihat suatu fenomena. Nah, kemudian dalam suatu fenomena tersebut tentu ada banyak variabel yang bisa mendeskripsikan fenomena yang kita amati tersebut. Nah, pertanyaan saya, mungkin boleh Pak Hendra atau Bu Reana menjelaskan proses bagaimana akhirnya menemukan atau memilih variabel yang digunakan itu adalah student engagement dan juga technological knowledge, karena mungkin keresahan kita cukup mirip-mirip begitu ya Bapak Ibu, karena waktu saya membaca fenomena dan saya membaca melihat variabel ada begitu banyak sebetulnya ya, baik menggunakan TPEC, menggunakan literasi digital dan seterusnya, ada begitu banyak variabel-variabel yang digunakan untuk memotret si penerimaan teknologi atau penggunaan teknologi ini. Nah, mungkin boleh sharing Pak Hendra ataupun Bu Riana supaya dapat membantu kami para akademisi muda ini ketika nanti belajar meneliti ini bisa dibagi tips-tipsnya. Mungkin demikian dulu Pak Raja dari saya. Terima kasih untuk kesempatannya. Terima kasih Mas Vincent yang menanyakan ada apa di balik itu semua, di balik layar. Sehingga muncul, mengerucut 3 variabel yang dibawakan itu, ya yang saya singkat dengan ini. Izin Pak, sepertinya tiba-tiba ke-mute Pak. Oh, sorry. Saya pikir sudah saya klik tadi, tahu-tahu masih rupanya salah tekan ya, jadi nggak persis kena dia katanya. Jadi oke, jadi pertanyaan yang menarik dari Saudara Vincent tadi ya, untuk menanyakan ada apa di balik layar penelitian ini Mbak Hendra. Ya, Mas Hendra, sorry. Ya. Jadi silakan Mas. Baik, terima kasih buat pertanyaannya Mas Vincent. Sebenarnya saya terkagum juga dengan judulnya Mas Vincent, ini keren banget. Tadi literasi digital dan growth mindset itu. Nah, kalau kilas baliknya, balik lagi ya, kembali penelitian itu didasarkan pada fenomena yang saya alami secara pribadi gitu. Ya, tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa yang saya alami itu memang anak-anak itu ngaku ke saya gitu ya, bahwa PJJ itu nggak enak banget gitu ya. Mereka ngalamin ini, ngalamin itu, susah fokus dan susah konsentrasi dalam PJJ. Lalu tugas itu jadi numpuk, seakan-akan jadi semua pelajaran ada tugasnya gitu, seakan-akan nggak selesai-selesai gitu ya. Gitu mereka ngaku belajarnya jadi bukan cuma yang tadinya kan kalau di sekolah belajar itu 7 sampai 3 ya. Gitu. Sekarang habis 7 sampai 3 kerjain tugas dari jam 4 sampai jam 9 gitu. Bahkan itu kadang-kadang belum selesai juga. Jadi mereka ngakunya
eh, ya dilihat di layar laptop itu bisa seharian lebih gitu ya, bisa 12 jam lebih ngeliatin layar laptop untuk ikutin kelas dan kerjain tugasnya. Nah, akhirnya kan sudah pasti kurang tidur dan lain-lain, akhirnya terjadilah itu ya, di kelas off cam tapi sebenarnya lagi tidur gitu. Nah, itu yang terjadi kan. Jadi fenomenanya kurang lebih sama lah ya kalau PJJ seperti itu. Nah, gimana akhirnya saya nyampe ke variabel pilihnya itu student engagement adalah dari itu, dari fenomena yang ada itu, yang mereka alami itu ternyata cocok gitu ya, ternyata cocok dengan prediktornya, apa namanya, variabelnya adalah yang negative engagement tadi, disaffection itu gitu ya. Nah, dijelaskannya berbagai perilaku itu ternyata semuanya cocok gitu. Dan ditambah lagi selain itu adalah apa namanya, harapan dari sekolah itu sendiri gitu. Gimana kalau pembelajaran itu pasti butuh siswanya supaya terlibat. Gimana sih caranya supaya tetap bisa tersampaikan materi pembelajaran itu. Nah, itu semua ada di student engagement sendiri. Nah, lalu bagaimana nyampainya nanti ke technological knowledge, yaitu adalah dari sorotannya COVID-19 gitu. Nah, sekolah kami itu lingkupnya kan dari TK sampai SMA gitu, dan kekhawatirannya penyampaian di TK dan SMA itu harus sama atau beda gitu. Dan kita diskusi juga dengan sekolah-sekolah lain gimana proses belajarnya supaya nyampe pembelajaran. Ada sekolah yang ngakunya cuma kasih tugas lewat WhatsApp group, tapi nggak ada pembelajaran gitu ya. Ada yang ngakunya pembelajarannya pakai YouTube, jadi tetap nggak ada tatap mukanya. Ada pembelajarannya yang tatap muka sekali ketemu itu buat satu angkatan. Nah, itu lebih bingung lagi saya gitu kan. Kan materinya beda-beda, kenapa jadi satu angkatan, satu pertemuan gitu. Gitu. Nah, dari situ kekhawatirannya sekolah di situ. Gitu, kekhawatirannya sekolah yang fenomena yang dialami juga gitu. Nah, jadi ditemukan bahwa teknologi itu dari learning management system-nya gitu ya. Learning management system apa yang kita bisa pakai sih sebenarnya buat mengantarkan pembelajaran itu, ya akhirnya nyampailah ke pembelajaran digital. Dan dari pembelajaran digital artinya kita butuh, sebelum bisa menyampaikan pembelajaran digital itu kita harus mengetahui cara pakainya dulu. Nah, disitulah jatuh ke technological knowledge-nya. Kurang lebih sih seperti itu, Mas Vincent. Jadi kalau di saya dan penelitian saya, ya jatuhnya di situ fenomenanya dari PJJ, dan gimana bisa sampaikan pembelajaran itu akhirnya butuh teknologi. Kurang lebih gitu, Mas Vincent. Semoga bisa menjawab. Baik, terima kasih jawabannya, Mas Hendra. Ya, kalau kita lihat Mas Vincent ini wajahnya serius, itu berarti sudah puas itu ya atas jawaban itu. Tapi pasti Mas Vincent juga ingin dengarkan tanggapan dari Bu Riana ya, Mas Vincent. Silakan Bu Riana. Ya, terima kasih banyak Pak Ya. Raja. Tadi Hendra udah lengkap banget Pak. Jadi tadi Vincent bilangnya jawaban Mas Hendra atau Bu Riana. Berarti salah satu ya. Oh iya, atau ya. Oh, jadi Ada ataunya ya, nggak ya pakai dan ya. bukan Tapi nggak apa-apa Pak. iya. Saya itu ikut sharing aja. Ikut komen ya mengenai penelitiannya Vincent, oke banget ya mengenai literasi digital. Tadi benar banget ya, sekedar literasi belum tentu menguasai kan ya. Jadi memang dibutuhkan skill khusus dan tentunya perlu pelatihan juga. Makanya kita perlu banget mencontoh Bu Wiwi nih. Karena Bu Wiwi nggak pernah absen dalam hal-hal yang mengenai pengetahuan semacam ini ya. Jadi kita memang harus selalu up to date, harus mengasah skill juga. Kalau perlu kita les sana les sini, ikut seminar ini seminar itu, biar nggak ketinggalan zaman dengan anak-anak yang kita didik ya. Karena bagaimana kita bisa memberikan sesuatu, kalau kita tuh nggak punya, masa iya kita mau memberikan, saya mau kasih kamu uang ya, tapi saya nggak punya uang.
saya mau memberikan kamu ini ya, tapi nggak ada. Nah, harusnya memang kita punya sesuatu terlebih dahulu untuk diberikan kepada murid-murid kita atau mahasiswa kita ya. Orang yang kita anggap sebagai guru terus punya growth mindset gitu. Kan nggak semua orang bisa begitu. Perlu banget motivasi ya. Motivasi di dalam diri kita sebagai guru nih di Zoom ini untuk selalu belajar ya. Tadi barusan tadi freeze ya Pak? Ya, sekitar Iya, 2 sedikit. detik. 2 Iya detik. betul Betul. Pak. Tadi Ya, katanya internetnya unstable. ya. Jadi memang perlu banget kita tuh sebagai dosen, guru, dan pendidik di sini semua memotivasi diri kita sendiri gitu ya, bahwa saya harus belajar loh. Bagaimana nanti generasi mendatang, apalagi tadi kata Tina, aduh generasi yang lebih maju loh. Waduh, kita udah ketinggalan banget ya. Setidaknya tahu lah gitu, walaupun skillnya nggak bagus-bagus amat ya, tapi ada growth, ada mindset yang ingin belajar. Menurut saya tuh tadi penelitiannya oke banget ya. Jadi bisa barengan nih nanti sama Hendra. Karena Hendra juga masih muda. Dosen-dosen yang masih muda adalah Vincent dan Hendra ya. Iya, saya Ya. kebagian yang tua ya. Ya, terima kasih Ya. Vincent, Pak Raja. Terima kasih Ibu Riana dan Mas Hendra. Terima kasih juga kepada penanya Saudara Vincent ya. Iya, Terima kasih Pak iya, Raja, Mas Hendra. betul. Sepertinya tidak ada yang angkat tangan ini, tapi saya ini jujur ya, selama mengikuti diskusi ini akhirnya jadi ada pertanyaan juga dalam diri saya sebagai moderator ya. Karena saya juga belajar ini ya. Nah gini Mas Hendra dan Bu Riana ya, PJJ kan kita usahakan mau jadikan itu sebagai primadona dalam model pembelajaran zaman sekarang. Nah, tetapi kemudian saya pikir-pikir, berapa persenlah sekolah-sekolah, khususnya misalnya seperti yang diteliti oleh Mas Hendra itu kan sekolah menengah. Kita lihat bahwa peralatan-peralatan yang memadai, katakanlah yang standar, untuk bisa mengefektifkan program ini ya sangat terbatas. Ya, jadi ya ini baru di kota, belum kita lihat lagi di daerah, ya di tempat-tempat terpencil. Nah, bagaimana kita nanti mengkampanyekan ini, mengefektifkan PJJ ini dalam situasi di mana teknologi masih belum mendukung, sarana informasi belum memadai. Nah, ini yang menjadi kegelisahan saya. Jadi saya nggak tahu apakah Mas Hendra juga gelisah dengan itu ya. Saya harap gelisah juga ya, supaya. Nah, ini yang saya lihat. Nah, kita memang berusaha untuk mengembangkan bagaimana supaya ini efektif, supaya orang tua berpartisipasi juga dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Guru-guru dosen perlu mengupdate pengetahuannya tentang teknologi. Nah, sementara ya sarana prasarana sendiri belum mendukung ya, khususnya di kebanyakan rakyat kita di Indonesia ini ya 270 juta. Nah, ini yang menjadi apa saya ya. Gimana tanggapan Mas Hendra tentang ini? Terima kasih. Terima kasih Pak Raja. Iya, betul kata Pak Raja, ini juga benar kegelisahan kami para guru sebenarnya gitu. Dan kebetulan ini sudah disosialisasikan di sekolah kami oleh dari pemerintah. Itu sebenarnya ada program Pak Raja namanya guru penggerak gitu ya, guru penggerak dan sekolah penggerak. Nah, jadi sekolah-sekolah inilah yang sebenarnya setelah disurvei itu yang memang siap untuk melancangkan pembelajaran jarak jauh gitu. Jadi harapannya ke sekolah ini, sekolah penggerak ini jadi salah satu sumber gitu ya, sumber belajar. Jadi kalau yang kita biasa ketahui itu kan kalau dia mau sekolah di sini dia daftarkan, dia datang ke sekolah begitu ya. Jadi bagian dari murid kita itu yang datang di sekolah. Nah, tapi ke depannya nanti programnya pemerintah itu sekolah penggerak, bahwa kita base-nya ada di Jakarta, tapi kita buka kelasnya online, siswanya adalah siswa yang di luar kota. Begitu Pak Raja. Jadi sekolah online dan pembelajaran jarak jauh yang disiapin pemerintah itu sebenarnya mengarahnya ke situ.
begitu Pak Raja. Jadi mereka-mereka yang ada di daerah-daerah itu bisa stay di tempat mereka, tapi mendapatkan pembelajarannya itu secara live dan online itu dari sekolah-sekolah penggerak yang ada, yang mulainya dari Jakarta. Begitu. Jadi walaupun sekolahnya base-nya di Jakarta, gitu ya, tapi muridnya ada yang dari luar kota, dan mereka tetap stay di luar kota dan di daerah mereka masing-masing, dan terdaftar sebagai bagian dari siswa di sekolah yang ada di Jakarta itu. Nah, programnya pemerintah adalah ke sana gitu, sebagai sekolah penggerak dan guru penggerak gitu. Berikutnya kami di sekolah kami sendiri, di sekolah saya sendiri tentunya menjadi salah satu partner dari Google for Education gitu, Google for Education. Jadi platform yang kami gunakan semuanya pakai Google, dan guru-guru itu sekarang kami diwajibkan untuk sertifikasi gitu, sertifikasi Google Certified Educator namanya, seperti itu Pak Raja. Jadi siswa yang guru-guru yang punya sertifikasi Google for Edu lah yang nantinya boleh mengajar ke arah PJJ itu, melaksanakan pembelajaran online dan menggunakan platform online itu adalah guru-guru yang sudah lulus sertifikasi Google Educator itu. Jadi sebenarnya dari sekolah sendiri sudah siapin gitu ya, dan dari pemerintah pun sudah ada arahan ke sana, persiapan dana dan lain-lain juga, penyebaran dana dan lain-lain juga sudah ke arah menuju untuk PJJ gitu. Hanya pemerataan pendidikan dan pemerataan pendidikan online itu memang masih sangat panjang jalannya. Gitu yang bisa saya sampaikan Pak Raja. Terima kasih Mas Hendra. Ya. Saya Ibu, tambahkan ya Pak Raja. iya Ibu. Belum ditawari tapi saya udah ngomong Pak. Udah gatel ya Pak. Iya, saya lihat gelagat mau menjawab, jadi saya diam saja Ibu. Jadi silakan Bu Riana. Ya betul Pak. Tadi dari Hendra memang udah lengkap ya Pak, kalau mengenai tadi yang daerah ya, tadi sekolah penggerak ya kan. Nah itu udah lengkap. Tapi saya ingin menambahkan di sisi yang lain Pak, mengenai apakah memang belajar daring itu sangat ideal untuk murid-murid di Indonesia atau di dunia manapun ya. Kalau menurut saya kita sebaiknya hybrid ya, terutama untuk murid-murid yang umurnya belum dewasa ya, kayak remaja, terus anak-anak TK gitu ya, itu harusnya hybrid. Karena kenapa? Anak-anak tetap membutuhkan interaksi dengan orang lain. Jadi mereka tidak selalu berinteraksi dengan gadget, berinteraksi dengan laptop gitu ya. Melihat temannya lewat Zoom kayak gini, itu kayaknya kurang gerak juga, kurang sehat. Baik secara fisik maupun secara kejiwaan ya, psikologis. Jadi memang harus juga ada hybridnya. Jadi sekali-sekali ketemu teman, mungkin dalam 5 hari sekolah, 2 harinya itu offline, 3 harinya mungkin online. Nah itu ideal banget. Ya, kalau memang sudah S2 kayak sekarang, di Untar pun kan tidak ada kuliah offline ya, semuanya online kalau untuk S2. Karena kalau S2 itu kan memang sudah dewasa dan kemudian pilihan masing-masing mau kuliah S2 atau enggak. Tapi kan kalau S1 tuh memang harus masih dibiayai oleh orang tua. Tentunya kan kita juga mengharapkan anak itu termotivasi untuk belajar. Nah, maka dari itu kalau menurut saya yang ideal tuh memang hybrid. Dan ini di sini ada beberapa rekan kita nih yang bekerjanya memang full online ya. Seperti Sarah nih. Sarah nih kalau nggak salah kerjanya online. Jadi di dalam teknologi saat ini atau tren pekerjaan saat ini, itu juga banyak pekerjaan yang membutuhkan pekerja yang online saja atau yang hybrid saja. Nah ini kita perlu menyesuaikan. Karena yang saya tahu ya di beberapa negara, misalnya kita di Indonesia nih, terus kemudian kita harus mengerjakan pekerjaan di benua yang lain, di Australia. Tentunya kita nggak perlu ke Australia untuk mengerjakan pekerjaan yang bisa kita kerjakan saat ini di sini, gitu. Jadi memang trennya lagi kayak gitu. Jadi banyak pekerjaan yang tidak membutuhkan kita secara fisik, tetapi kita bisa mengerjakannya secara online. Nah itu tentunya tidak bisa ditahan ya, tidak bisa ditekan gitu. Nah
Yang penting kita bisa menyesuaikan diri ya dengan teknologi tersebut. Karena nanti kalau kita nggak menyesuaikan diri dengan teknologi, dengan digital, tentunya yang melek teknologi yang akan dijadikan pegawai daring tersebut, yang online. Kita tinggal sisa-sisanya yang harus dikerjakan di kantor. Mungkin yang, aduh, ini kerjaan nggak ada lagi. Tapi yang bagus-bagus semuanya online. Nah, itu kan tentunya nggak enak ya buat diri kita kalau sampai terjadi penyesalan. Waduh, kenapa nggak belajar sih selama ini? Harusnya kan bisa online, terutama bahasa Inggris. Bahasa Inggris sangat diperlukan karena sekarang globalisasi, jadi perlu banget kita semua fasih dalam berbahasa Inggris, setidaknya mengerti, paham, sehingga kalau kita direkrut oleh perusahaan di benua lain, sedangkan kita di Indonesia, kita nggak kehabisan gaya ya, jadi bisa tetap bekerja dengan baik. Menurut saya sih trennya kayak gitu ya. Mungkin teman-teman yang dari PIO bisa ikut sharing tren pekerjaan di masa datang tuh kayak apa sih gitu ya. Terima kasih Pak Raja dan teman-teman semua. Ya, luar biasa atas jawabannya. Jadi memang akhirnya ya saya sependapat dengan Mas Hendra tadi bahwa khususnya di negara kita masih dibutuhkan pemerataan PJJ ini ya. Artinya pemerataan juga di daerah yang belum memungkinkan untuk menyediakan sarana dan prasarana online itu ya. Ya kita tahu sendiri untuk mengabodemen sebuah aplikasi untuk program PJJ ini tidak murah ya. Jadi ya beberapa universitas menerapkan kepada dosen-dosennya, belum selesai pakai Zoom meeting, pergi ke Teams, dari Teams lagi Moodle lagi, dari Moodle Google dan seterusnya bla 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 dan begitu banyak. Nah, kita di pusat ini, di kota ini ya sudah menjalani beberapa model, di daerah satu saja belum pernah didengar kan. Jadi paling mereka hanya bisa membeli HP yang ya harga-harga biasa lah dan kemampuannya terbatas. Nah, bagaimana dengan peralatan yang demikian terbatas ini bisa mengakses data-data yang begitu besar yang bisa ditawarkan oleh aplikasi ini? Nah, itu sebetulnya kegelisahan saya. Jadi ya semoga pemerintah barangkali ya memperhatikan hal ini karena memang mau tak mau tidak bisa tidak. Iya, masa depan adalah masa depan online ya. Masa depan adalah online semua seperti itu. Dan memang kita harus beradaptasi dengan itu. Kita khususnya yang bergerak di bidang pendidikan. Dan itulah yang menjadi diskusi kita hari ini. Luar biasa Bapak Ibu. Sekali lagi saya ucapkan kita tepuk tangan untuk narasumber kita hari ini. Mas Hendra dan Ibu Dr. Riana. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah bertanya tadi dan memberikan komentar. Beberapa kita sudah tadi mengomentari. Terima kasih atas masukannya. Dan saya menyimpulkan dari pertemuan kita hari ini adalah bahwa memang sesuai dengan yang diteliti oleh Mas Hendra ini, ya technological knowledge itu bagaimanapun juga sesuatu hal yang mutlak dibutuhkan supaya bisa mencapai prestasi ya seperti student engagement dan keyakinan diri itu juga akan semakin bertumbuh ya bila hal itu terpenuhi. Itu kira-kira yang menjadi inti diskusi kita. Lalu yang kedua bahwa orang tua juga diberi peran dan tugas yang penting dalam mendampingi anak-anaknya, khususnya yang masih tingkat menengah ke bawah itu sangat perlu pendampingan agar PJJ ini bisa efektif. Lalu yang ketiga adalah bahwa ya masa depan kita adalah pembelajaran online. Kita berharap bahwa negara kita, pemerintah memperhatikan, mendukungnya dan melengkapi dengan sarana-sarana yang memadai untuk seluruh kemaslahatan bangsa kita. Terima kasih sekali lagi dan sebagai bagian akhir ya, sebelum kita foto-foto, bagaimana Mas Hartinah sudah siap sertifikatnya supaya kita serahkan. Yang pertama kita sampaikan sertifikat digital ini kepada Ibu Riana, Dr. Riana Sahrani, MC Psikolog, sebagai narasumber kita pada sore hari ini. Mohon diterima Ibu Riana.
Terima kasih banyak Pak Raja, Iya, Tina. Saya terima terima ya. kasih. Ya, terima kasih Bu Riana. Sertifikat kedua kita berikan kepada Saudara Mas Hendra MC yang menjadi narasumber kita pada FDI sore hari ini. Mohon diterima Mas Hendra. Terima kasih Pak Ya, Raja dan teman-teman semua, saya terima sertifikatnya. iya. Kami dari tim FDI Universitas Fakultas Psikologi Universitas Tarumanegara mengucapkan terima kasih kepada narasumber, kepada para penanya tadi, dan kita semua yang hadir di sini. Terima kasih atas partisipasi Anda. Kehadiran Anda sangat menyemangati kita semua dan bisa menjadi teman belajar bersama. Dan kami tim dari FDI, mohon maaf kalau ada kekurangan di sana-sini. Mari kita bersama lagi untuk kemajuan kita di hari-hari yang akan datang. Silakan Miss Hartinah mungkin bisa mengeluarkan amunisi fotografinya untuk kita, dokumentasi. Ya. Baik, selamat sore para mahasiswa dan peserta kegiatan FDI sore hari ini bisa membuka kamera untuk kita dokumentasi kegiatan kita pada sore hari ini. Ya, silahkan kalau masih ada yang mau buka, soalnya geser-geser nih kalau nggak pada buka gitu ya. Baik, ada 2 page. Saya akan mulai dari page pertama. Siap senyum manis semuanya. 1, 2, 3. Oke, sudah yang halaman pertama. Kita lanjut ke halaman 2. Jangan ditutup dulu ya. Ini kameranya. Halaman kedua, siap. 1, 2, 3. Ya, sudah. Terima kasih. Terima kasih, Terima kasih Miss Tina. Hartina. Ya, Kembali terima Bu kasih Riana. untuk kita. Selamat sore, sampai bertemu kembali di FDI berikutnya. Terima kasih banyak Pak Raja, Hendra. Sama-sama. Terima kasih banyak Pak Raja. Bu Raja. Riana, Terima kasih. Sama-sama. Prof. Terima Terima Marat. kasih, kasih. Prof. Marat, semuanya. Prof. Marat, terima kasih. Selamat, ya, Terima kasih Bu. Sore. sama-sama sore. Ya. Izin ending.